Ini adalah contoh video intro Ramadan yang saya buat sepenuhnya menggunakan Cinema 4D, yang salah satu item logonya akan kita bahas di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Kreatif Official. Apa kabar Sobat Kreatif? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya dan juga diberkahi usianya. Hari ini kita akan coba membuat tutorial tentang animasi 3D ya. Dan kebetulan sesuai dengan judulnya, yaitu kita akan coba membuat animasi 3D, yaitu berupa logo yang bisa berputar seperti ini. Cus! Yeah. Biasanya logo yang berputar seperti ini diperuntukkan bisa untuk bumper ya, atau video intro, atau bisa juga biasanya ditempatkan di pojok kanan atas atau kiri atas seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di awal tadi saya sudah sempat menyajikan salah satu bumper yang memang berkaitan dengan ini. Hanya saja mungkin kali ini temanya kita lebih mengerucut ke logonya ya, yang memang biasanya digunakan oleh Sobat Kreatif mungkin bagi pengguna live streaming ingin menyajikan logo yang berputar secara loop ya, atau terus menerus di pojok kanan atau kiri atas. Nah, hari ini kita akan coba buat yang simple dulu, karena ini memang diperuntukkan untuk Sobat Kreatif yang masih pemula, yang baru saja mencoba software animasi Cinema 4D. Baik, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Kreatif yang sudah senantiasa hadir menyimak channel tutorial yang terdapat di Ruang Kreatif Official, yang sudah memberikan like-nya dan juga subrek-nya, sehingga alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semuanya, Ruang Kreatif masih bisa memberikan yang terbaik. Tetap semangat dalam memberikan manfaat bagi orang banyak, itu motonya ya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Baik, di sini sudah saya buka Maxon Cinema 4D, dan di bumper atau intro video yang di awal tadi, ini adalah bagian dari logo yang nantinya bisa diterapkan sebagai template yang bisa ditaruh atau ditempatkan di sisi atas, kanan, atau kiri. Seperti inilah logonya yang nantinya akan di-rendering dalam bentuk QuickTime Alpha Channel, sehingga backgroundnya tidak ikut serta ya. Namun untuk saat ini kita tidak bikin yang seperti ini persis, tapi saya akan cari coba logo lain yang bertuliskan Arabik juga, yang sebelumnya sudah saya persiapkan di software Photoshop. Dan coba kita sekarang buka dulu layar kerja baru, dan kita masuk ke Photoshop. Di sini sudah ada kaligrafi atau tulisan Muhammad ya dalam bentuk Arab, yang langsung kita klik select, kemudian subject. Dia otomatis akan tercropping tanpa harus dengan melakukan cropping manual ya. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan, kemudian make work path ya, kita pilih yang ini. Oke, sudah terselect semua ya. Kemudian kita klik file, kemudian pilih export, lalu pilih di bagian bawah path Illustrator ya. Jadi bagi Sobat Kreatif yang menggunakan Adobe Illustrator, ini sangat mudah sekali ya. Tinggal di save as saja. Sedangkan karena ini menggunakan Photoshop, jadi saya pilih yang Path Illustrator. Kemudian saya simpan di directory yang sudah saya siapkan di folder capture ini. Oke, saya ganti dulu namanya. Nama filenya Muhammad. Kemudian kita save. Lalu kita masuk kembali ke Maxon Cinema 4D. Klik file, kemudian pilih merge ya, ini tulisannya. Lalu kita masuk ke directory yang tadi disimpan filenya, di capture. Nah, ini ya, yang seperti kertas kosong, inilah filenya. Kemudian kita open. Oke, sudah terbentuk ya. Tinggal nanti kita
posisikan dulu. Kita masuk ke monitor 4 layar ini. Kita ambil yang tengah. Coba kita sesuaikan dulu posisinya agar dia berada di tengah. Dan kita keluarkan dulu filenya tanpa harus masuk ke grup ya. Jadi grupnya kita delete. Nah, ini file satu saja. Kemudian setelah itu kita extrude ya. Nah, di sini ada extrude. Lalu kita drag and drop, masukkan ke extrude-nya. Nah, di sini tidak terlihat karena memang di bagian display-nya belum di-setting. Nah, ini klik aja bagian display-nya, maka dia akan muncul aslinya ya. Ini karena tanda panahnya masih posisi di bawah, maka kita akan tempatkan di posisi tengah ya. Agar nanti ketika dirotasi, ini memudahkan rotasinya tidak patah-patah. Kita pilih tanda siku ini, lalu kita geser tanda panahnya ke bagian tengah agar rotasinya sempurna ketika berputar 360 derajat. Lalu kita nonaktifkan kembali tanda sikunya, kita kembali ke layar utama. Nah, ini sudah terbentuk. Oke, sudah ada di posisi tengah. Dan coba kita lihat embossnya ini terlihat masih kurang tebal ya. Kemudian di bagian movement ini kita ganti di angka 50. Nah, seperti ini ya. Atau 70 mungkin ya. Nah, ini sudah oke. Sudah cukup ketebalannya. Baik, setelah itu coba kita beri sedikit sudutnya itu landai ya, seperti kalau anak tangga itu ada kuku macannya ya. Jadi tidak lancip seperti ini. Kita masuk saja ke fitur caps ya, yang ini. Lalu kita ganti capnya menjadi fillet cap. Oke. Yang bawahnya juga. Jadi yang atas ini untuk bagian depan, sedangkan fillet cap yang keduanya ini untuk bagian belakangnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia lebih soft ya, atau lebih landai, tidak lancip. Oke. Setelah itu kita akan coba beri warna. Klik 2 kali di kolom ini, lalu klik lagi tanda bolanya. Lalu kita pilih warna yang agak terang ya. Coba saya pilih warna kuning saja. Kemudian close, lalu drag and drop ke extrude-nya. Oke, jadi seperti ini. Nah, apabila kita ingin membuat emboss tambahan di bagian depan, ini juga bisa. Yang nantinya akan menjadi 2 warna. Kita tekan tanda kontrol di keyboard, tahan, lalu tarik ke atas. Nah, jadi 2 seperti ini ya. Atau bisa juga diklik extrude-nya, kemudian masuk ke edit, lalu klik copy, masuk lagi ke edit, paste. Nah, dia juga akan tercopy seperti ini ya. Lalu kita tarik ke depan. Nah, ini udah jadi 2 ya. Hanya saja mungkin di bagian cap-nya kita ganti fillet cap-nya menjadi cap seperti awal tadi. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita mundurkan sedikit agar dia terlihat ada 2 emboss ya. Yang nantinya warnanya akan kita rubah. Di sini kita ganti warna yang lebih tua. Mungkin warna oranye atau lebih ke warna kecoklatan. Yang agar membedakan nanti untuk warna kuning dan warna coklatnya. Oke, jika sudah, kemudian kita drag and drop ke bagian extrude yang paling depan, ini paling bawah ya. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Kalau kurang gelap, bisa digelapkan lagi, diubah lagi warnanya. Nah, seperti ini, jadi agak beda ya. Antara sisi sampingnya dengan bagian depannya ini berbeda warna. Nah, kalau pengen tembus ke belakang, ini juga bisa. Ini kan yang bagian belakangnya belum nampak warna kuningnya ya. Kita masuk ke extrude lagi, kemudian kita pilih di bagian objek, kita ganti di sini
Kita perbesar lagi. Nah, agar dia bisa tembus ke belakang. Seperti ini. Jadi depan belakang ini nampak warna kuningnya. Oke, jika sudah, kemudian kita select kedua itemnya. Lalu klik kanan dan pilih grup objek agar dia menjadi satu kesatuan. Karena di bagian inilah akan kita rotasi ya. Jangan lupa diaktifkan sampai ada tanda warna kuningnya itu. Lalu kita pilih rotasi, kemudian kita putarkan. Nah, kalau masih nampak kurang sempurna ketika diputar, kita bisa atur lagi di bagian tanda sikunya ini. Kita aktifkan. Lalu kita coba lihat di monitor lain. Nah, ini nampak masih ke belakang ya, kurang ke tengah. Nah, yang ini kita bisa geser ke bagian tengah. Kita senterkan agar nanti ketika dirotasi ini rotasinya sempurna ya. Oke, jika cukup sudah kita masuk lagi ke layar utama. Lalu coba kita rotasi ulang. Dan kita kunci dulu di rotasi pertama. Dan kita tentukan titiknya. Misal saja kita pilih di detik ke 50 misalnya ya. Ini untuk rotasi akhirnya, kemudian kita putar secara manual atau bisa juga kita ketik di rotasi ini 360. Oke, kemudian kunci. Oke, coba kita play. Nah, dia akan berotasi secara cepat ya. Jadi kalau durasinya lebih panjang, maka akan lebih lambat. Coba kita tambah lagi menjadi 200 misalnya ya. Oke, kemudian kita pindahkan titik koordinat ini. Titik kuncinya ini kita pindahkan ke angka 200. Oke, kita coba play ulang. Nah, dia otomatis perputarannya pun akan melambat seperti ini. Oke, seperti itu ya. Tidak terlalu sulit. Dan dia akan ngeloop ya. Ngeloop terus seperti itu. Jadi dia akan ke posisi awalnya. Oke, kita paskan dulu posisinya seperti ini. Kemudian masuk ke Mograb. Kita akan tulis di sini misalkan ada keterangan majelis gitu ya, atau pengajian bulanan atau apalah namanya. Kita buat teks tersendiri. Coba kita atur dulu di posisi senternya. Kita masuk ke teks, kemudian kita ganti. Teksnya coba kita tulis saja majelis misalnya ya. Ya, seperti ini. Oke, tinggal kita beri emboss. Kita sesuaikan embossnya dengan kaligrafinya ya. Ini kan embossnya masih tipis ya. Kita masuk ke depth. Nah, depth ini untuk embossnya. Khusus fontnya ya, depth namanya. Oke, kita bikin 70. Lalu kita masuk ke caps-nya, kita ganti fillet cap agar embossnya lebih landai seperti kaligrafi yang tadi ya. Nah, seperti ini, udah jadi. Tinggal kita turunkan sedikit agar tidak bertabrakan dengan kaligrafinya. Kita biarkan saja ini warnanya kuning ya, warnanya putih saja, bedakan dengan kaligrafi yang warna kuning. Lalu kita horizontal spasinya ini kita atur jadi tidak terlalu rapat. Oke, kita atur dulu posisi tengah karena kita tidak menggunakan kamera ya, jadi kita berdasarkan layar depan. Kita masuk ke menu setting di clapper yang sebelah kanan ini, kita from-nya tetap 0, to-nya ini yang kita ganti 200 sesuai yang di awal tadi 200. Resolusinya saya rasa cukup 72 nggak masalah karena ini untuk kebutuhan logo yang memang tidak terlalu besar yang akan kita tempatkan di sudut kanan atau kiri atas. Jadi walaupun kecil tidak terlalu nampak pecah ya. Berbeda kalau untuk intro. Kalau video intro sebaiknya resolusinya juga diperbesar. Oke, kita masuk ke menu save. Lalu pilih directory. Mau kita simpan di mana? File renderingnya nanti saya pilih di capture aja. Oke, di sini saya tulis dengan nama Muhammad
logo ya, biar membedakan, mudah dicari. Ganti formatnya menjadi QuickTime di bagian bawah ini. Lalu alpha channelnya kita checklist, kita aktifkan agar backgroundnya tidak ikut serta. Jadi hanya logonya saja nanti ya. Soalnya kalau alpha channelnya tidak diaktifkan, maka logo hitamnya background warna hitamnya itu akan ikut serta. Oke, jika sudah, oh ya saya lupa di bagian output ini kebetulan film aspeknya belum diganti ya, masih 4:3. Kalau kita mau rubah menjadi 16:9 HDTV ini bisa juga. Jadi dia akan lebih lebar. Nah, tinggal kita atur saja. Kita sesuaikan di bagian tengah. Oke. Seperti ini ya, sudah center. Coba kita play dulu. Nah, ini jadi yang berputar hanya kaligrafinya saja, majelisnya tetap diam ya. Atau mau kedua-duanya juga boleh, sesuai dengan kebutuhan. Ini saya buat yang simple aja. Kemudian kita klik clapper yang bagian tengah. Ini untuk merendering ya. Clapper yang bagian tengah ini tinggal klik saja. Dia akan otomatis merendering. Dan lamanya proses rendering ini tergantung dari durasi animasi yang kita buat. Karena kebetulan ini hanya 200 detik. Jadi ini tidak terlalu lama ya. Apalagi kalau seandainya Sobat Kreatif memiliki RAM yang cukup dan juga VGA yang support, yang dimana memang khusus untuk kebutuhan grafis, maka pada saat proses rendering ini akan lebih cepat dari ini ya. Kita tunggu sampai selesai di angka 200. Oke, sudah selesai, tinggal kita close. Lalu kita masuk ke vMix. Kebetulan di sini sudah saya siapkan videonya. Contoh video yang nanti akan kita tempelkan logo yang tadi sudah kita buat ya. Kita masuk add input. Lalu setelah itu nanti akan kita pilih di bagian video. Kita browse. Kita ambil filenya. Nah ini dia Muhammad logo ini. Oke. Kemudian coba kita ganti angka 2 agar dia berada di depannya. Oke, seperti ini ya. Tanpa background ya, karena alpha channelnya tadi sudah diaktifkan. Coba kita masuk ke gear untuk mengatur ukurannya yang kita akan perkecil. Bisa saja ini ditempatkan, nggak harus di bawah ya. Terkadang juga ada di posisi kiri bawah ya, yang nantinya atau kanan gitu ya. Yang nantinya kalau di posisi kiri biasanya disandingkan dengan lower third, biasanya seperti itu sebagai program ID-nya. Tapi karena ini logo majelis, biasanya ada di posisi atas, kanan atau kiri, seperti logo TV gitu ya, adanya di posisi kiri atau kanan. Oke, jika sudah kita klik loop agar dia berputar terus, lalu coba kita play. Nah, maka dia akan berputar secara otomatis. Seperti itu ya, Sobat Kreatif. Ini adalah pembuatan logo yang berputar secara simpelnya aja. Yang tentunya bagi para pemula ini akan memudahkan tanpa harus membuat secara manual. Demikian tadi tutorial singkat tentang bagaimana kita bisa membuat 3D logo yang berputar 360 derajat ya. Mudah ya, itu cara simpelnya. Nanti kedepannya kita akan coba mengupas bagaimana bisa membuat video intro yang di video awal tadi sudah sempat Sobat Kreatif simak. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai dan tetap semangat dalam menebar manfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.